bagaimana relasi antara agama dan negara sebenarnya. Mhm. Nah, pertama-tama aku jelasin dulu bahwasanya memang Islam ini adalah agama yang unik. Mmm. Saking uniknya, maka ada banyak sekali konsekuensi daripada orang berislam yang mungkin nggak ada di agama yang lain. Contoh? Contoh misalnya ya, Islam itu ngatur semua permasalahan, mulai dari dia masuk WC sampai dengan bagaimana cara orang berkeputusan ketika dia hidup bernegara. Nah, itu semua adalah diatur di dalam Islam. Maka beda juga tuntutan misalnya antara orang beragama Islam dengan tuntutan orang yang mungkin tidak beragama Islam. Ya, ya, Misal contohnya kayak gini ya, ya. bagi seorang Kristen mungkin dia fine aja ketika misalnya hidupnya diatur oleh sistem kapitalisme, misalnya. Atau di Cina mereka diatur dengan sistem hybrid ya antara kapitalisme dan sosialisme. Atau bahkan sosialisme murni misalnya di Korea Utara, misalnya itu mereka fine-fine aja misalnya. Karena di dalam agama mereka juga nggak nuntut untuk misalnya diatur dengan sistem ekonomi Kristen misalnya. Ya, ya. By the way mungkin juga mereka punya konsepnya bisa jadi, tapi bagaimana terus kemudian mereka wajib atau tidak untuk diatur secara itu mungkin tidak. Nah, itu adalah hal-hal sederhana. Nah, sehingga konsekuensi ketika seseorang berislam itu bisa dibagi menjadi 3 ranah sebenarnya. Nah, ada ranah individual yang sama sekali tidak memerlukan negara ataupun kekuasaan, ada ranah komunitas atau ranah jamaah lah ya. Yang jamaah ini sebenarnya juga hampir-hampir tidak perlu juga keterlibatan pemerintah atau orang yang punya otoritas. Nah, tapi pada satu titik natural daripada Islam, alamiahnya Islam, dia memerintahkan juga ada ranah yang ketiga. Nah, ini yang sangat berhubungan banget dengan yang namanya kepemimpinan atau pemerintah. Karena nature-nya Islam di sini akhirnya contoh misalnya ya, Rasul mengatakan gini, kalau kalian berjalan bertiga, maka pilihlah salah seorang jadi pemimpin kalian. Karena dalam perjalanan bertiga itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi